Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope everything went well. Keep your healthy, keep your smile, and keep your spirit to learn English with me, Miss Sinta. Baik, this is our second meeting. I will give you some explanation about grammar itself. This is our basic English in university. Ya, grammar. The grammar we have three part. Di dalam grammar, in a grammar we have three part. Jadi dalam grammar itu kita mempunyai bagian-bagian tenses, modal, modality, and clauses. Ya, untuk yang tenses sendiri ini ada bagian-bagian lagi. Ya, ini sedikit banyak lah daripada modal. Modal ini sedikit. Kalau ini lebih banyak dari modal. Kemudian terakhir clauses, ini lebih rumit lagi dan lebih banyak lagi pecahan-pecahannya. Ya, jadi ketika kita mempelajari tenses, kita mempelajari grammar, itu memang kayak kita mempelajari ilmu matematika yang juga punya rumus sebenarnya. Ya, coba kita lihat tenses. Kita bahas tenses dulu yang pertama. This is our second meeting, so we talk about tenses first. Ya, kemudian nanti baru modal, baru clauses. Baik, kalau tenses. Tenses. What tense should I use? Tenses apa yang seharusnya saya gunakan? Ya, termasuk run, runs, jumps, write, and cry. Nah, jadi run ini bisa diketik ya di kamus Cambridge-nya, di Android-nya, Cambridge Dictionary ORG. Nanti fungsi run ini sebagai apa? Verb pasti ya. Jump juga, jamnya ini ya, ini ketik yang ini. Kalau ini sudah berubah menjadi kata kerja kedua. Ketik run sebagai passive verb. Nanti di situ ditulis run, itu sebagai kata kerja keduanya. Ya. Yang mana? Bingung kan? Nah, disinilah kita mesti memahami struktur tata bahasa dari tenses yang harus kita gunakan in our daily conversation. Kita lanjut. Simple present tense ini apa aja, simple past tense apa aja, dan simple future tense apa aja. You know kenapa? This is our basic to know about tenses it more. Karena simple present tense ini yang sering kita gunakan di setiap harinya sebagai rutinitas kita. Ya. For example, I get up, I take a bath, I clean my bedroom, I take breakfast, I go to school, I phone my friends, I meet my friends, I play with my friends, ya. I ride my motorcycle, I drive my car, for example. That is our habit. Itu adalah kebiasaan kita, ya. Kemudian ada simple past tense. Simple past tense ini tentunya adalah membicarakan tentang masa lalu. I think everybody punya masa lalu, has a last memory, ya, last experience dari elementary school, yes, junior high school have a story, senior high school juga punya cerita. Itu semua menjadi masa lalu, ya. Dan sekarang, masa sekarang kita sudah kuliah, ya, pada first semester di semester 1 di ISB Atma Luhur. Jadi ini terus terkoneksi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Makanya di dalam daily conversation in English, mungkin karena English still as a foreign language, masih sebagai bahasa asing, kita belum bisa menyesuaikan. Tapi sejatinya apa yang kita lakukan itulah yang disebut, yang dibagi-bagi ke dalam tenses sebenarnya. Habit, kebiasaan, masa lalu, dan ini masa depan. Setelah kita membicarakan masa lalu, kita pasti membicarakan masa depan. You have a bright future. Kamu punya masa depan yang cerah. Kedepannya mau ngapain? We have a planning like this gitu ya. Pasti punya masa depan, pasti punya planning lah, minimal untuk holiday gitu ya.
for the next week, next month, next year, itu pasti ya. Dan itu terus mengikuti kita. Jadi dibagilah ke dalam tenses ini, ke dalam 3 macam ini. Walaupun yang sebenarnya yang harus kita kuasai itu ada 5 ya. Satunya continuous tense yang sedang berlangsung, tapi kan jarang lah ya, kayak live gitu ya, live di IG itu kan sedang berlangsung, tapi ketika sudah selesai udah nggak ada lagi kan. Jarang-jarang juga yang mau live gitu, yang mau siaran langsung, jarang kan. Pokoknya yang sering dilakukan ini 3 ini, membicarakan masalah sekarang, habitual, kebiasaan, masa lalu dan masa depan. Itu pasti. Kita lanjut. Simple present tense for the first ya. Kayak mana sih contoh kalimatnya, seperti apa ya teman-teman? Mungkin beberapa atau setengahnya dari kelas ini tahu lah simple present itu kayak apa, sentence-nya kayak apa, walaupun kadang masih bingung, oh ini nih mesti berdua tuh yang mana, tense yang mana, yang pakai es gimana, mesti pakai do atau das pakai did gitu ya. Kita lihat di sini ada phrases, a habit or often repeated action, mengekspresikan kebiasaan atau aksi yang berulang-ulang, kegiatan yang berulang-ulang. Seperti ini contohnya, she goes to work every day ya. Sorry, batuk. Kemudian ada express general truths or facts that are timeless. Jadi seperti contohnya, contoh kalimatnya, water boil at 100 degrees Celsius. Kita udah meyakini dari dulu ya, secara berkala dari waktu ke waktu, bahwa air mendidih itu pada 100 derajat Celcius ya. Walaupun kita belum pernah melakukan penelitian tentang itu, tapi itu dari turun temurun gitu ya, dari mungkin dari guru kita, dari orang tua kita, bahwasanya air mendidih pada 100 derajat Celcius. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada bedanya kan? Kenapa nggak pakai go? Kenapa I go to work? Kalau I pakai go. Kenapa kalau she pakai goes? Ditambah es. Kenapa ini water juga pakai boil? Boleh diketik di kamus Android-nya, boil itu sebagai verb one tanpa s. Dan kenapa di sini pakai s? Ya. Ternyata add s or es to a verb when the subject is third person singular. S atau ditambahkannya s atau es pada kata kerja go dan boil ya, ketika subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal, single, sendiri. Water, air nggak bisa dihitung, berarti masuk ke dalam uncountable noun. Nah di sini ya, ditambahlah s dan es. Ini adalah lagi, ini bukan kata saya, tapi memang udah grammar di dalam grammarnya, di dalam bukunya gitu. Bahwasanya water ini masuk ke dalam uncountable noun. Memang gitu, harus dipelajari, harus diingat, harus bisa membedakan gitu ya. Bisa lah, sekarang kan udah digital savvy ya, udah era digital savvy, yang mana guru, murid, mahasiswanya udah hebat dalam dunia digitalnya, kemudian dosennya juga harus bisa mengimbangi ya digital savvy ini, digital savvy era. Jadi bisa diketik lah water, uncountable noun, water ini masuk lah. Semuanya udah berlomba-lomba buat aplikasi itu. Jadi tidak ada alasan tidak tahu atau tidak punya kamus ya. Pasti semua punya Android, pasti semua bisa. Oke. Nah, ini adverb frekuensinya ada always, usually, often. Nah, di sini ada adverb frekuensinya untuk yang simple present tense. Di situ ada always, usually, often, seldom, dan sometimes, etc. Jadi ketika disuruh menganalisa kalimat present simple tense, cari ciri-cirinya seperti apa. Ada always, berarti itu masuk simple present tense. Ada usually, berarti itu masuk simple present tense. Often, seldom, dan seterusnya. Ya. Kita lanjut. Ini contoh lagi nih. Example, do dan does. Ini nih yang sering kita bingung. Do dan does ini masuk ke mana? Yang sering salah ketika disuruh menganalisa past tense, present simple, present continuous, masih bingung. Do dan does ini ciri-ciri dari kalimat tenses apa? Ya, padahal tenses dari
present simple tense. Contohnya, I come from Belitung Island. I do not come from Belitung Island. Do I come from Belitung Island? Ya, do diikuti subjek I, you, they, we. Ya, jadilah ditambah bantuan do khusus untuk membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, kalimat interrogatifnya. Ya. Kemudian does itu digunakan untuk subjek, untuk membantu subjek she, he, dan it, nama orang. Ya. Uncountable noun, kalau countable noun kan bisa dihitung, uncountable noun itu tidak bisa dihitung. Kemudian apa lagi, nama instansi, ya pokoknya yang single, yang sendiri gitu ya, yang nggak ada temennya, itu dibantu oleh does untuk kata bantu membuat kalimat negatif dan interrogatif. Kemudian kita bertemu dengan simple past tense. Simple past tense apain aja ya, masa lalu. This is we talk about last memory. Expresses an action or condition that was started and completed in the past. Ya, membicarakan kejadian kondisi yang sudah dilewati ya di masa lalu. Contohnya, example ya, kemarin itu masa lalu, yesterday gitu ya. We wrote essay more than 500 words 2 weeks ago. Itu contoh kalimatnya. Words, ketik silakan dari kata write di Google-nya, di kamus Cambridge-nya, ini dari kata write. Kemudian dia berubah menjadi verb 2, dan verb 3-nya ada written gitu ya. Ini jarang lah menggunakan written, rata-rata ada word gitu ya, menulis. I write a letter to my friend, saya menulis surat. I write, I read gitu ya, itu menggunakan kata-kata yang habit. Tapi di sini karena dia past tense, di sini 2 weeks ago, kita lihat lagi contohnya. Nih syaratnya D or ed requires D or ed to form the past tense. Ya, syaratnya D or ed itu diubah ke dalam bentuk past tense. Kalau word ini nggak ditambah karena ini masuk ke dalam irregular verb ya. Kalau ditambah D or ed, coba kita lihat. Adverb of time-nya ada yesterday, last week, 2 days ago, etc. Ya, ada ago, last, yesterday, itu masuk ke dalam past tense. Ya, untuk lebih jelasnya nanti, if you have any question, nanti we can talk it more, we can discuss it more at Google Classroom ya. Jangan lupa absensi, write your name on the comment ya, and then bisa di Q&A lah nanti ya, question answer di WhatsApp group, oke, di Google Classroom. Tapi kita di Google Classroom aja ya, biar enak, biar apa, sambil absen juga. Nanti kalau dibuka semua WhatsApp group Google Classroom, kita nggak kompak, satu di WhatsApp group, satu di Google Classroom misalkan. Nah, ya udah nanti kalau mau di WhatsApp group semua ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak ini ya, misalnya kuotanya lagi nggak bisa Google, tapi insya Allah ada ya, bisa buka Google Classroom ya. Jadi kita rembukan aja maunya gimana nanti, tapi kita akan diskusi ini di Google Classroom kita atau WhatsApp group ya. Ini contoh nih, ada did kan, tadi do dan does. Did ini ngebantu past tense, ngebantu masa lalu untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif. Ini kalimat positifnya. We wrote essay more than 500 words 2 weeks ago. We didn't write, kembali ke verb 1 ya, karena sudah dibantu dengan did, jadi kembali ke verb 1. Write essay more than 500 words 2 weeks ago. Interrogatifnya dibantu oleh did, tapi nggak dipakai wrote lagi, wrote, tapi write. Did we write essay more than 500 words 2 weeks ago? Oke, paham ya? Kita bahas, ini did ngebantu past tense, tapi kalau udah dibantu nggak boleh lagi dong
ininya ngikutin, verb to-nya ngikutin. Jadi kembali ke verb 1 karena sudah ada didn't-nya. Ketika menganalisa pasti tahu, oh ada did berarti past tense, oh ada didn't berarti past tense, walaupun di sini nggak word gitu ya. Jadi ketika di sini, oh ini ada 2 weeks ago, ini pasti verb to gitu. Simple future tense ini membicarakan masa depan, ya masa depan kita lah, masa depan kita semua. I think everybody has a bright future, mempunyai masa depan yang sangat cerah, ya. Yang penting tetap semangat, tetap harus saling menyemangati ya di era pandemi ini. Semoga segera berlalu, kita bisa berjumpa, we can meet face to face each other and discuss each other live gitu ya, secara langsung. Nah di sini ada indicate an action or a condition that will occur in the future, ya. Contohnya kondisi atau perbuatan ya yang direncanakan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Contohnya, example, I will go to my hometown this July, ya, saya akan pergi ke kampung halaman saya bulan Juli ini, itu rencana dia. I will go to. Kita lihat seperti apa lagi. Nah, syaratnya ditambah verbnya ditambah will or shall. Jadi ini kan verb nih, go. Jadi ini ditambah will atau shall. Bisa, boleh will, boleh shall. Oke aja. Ya. Yang jelas nanti kalau disuruh menganalisa, analisa simple future tense, tahu ya, ini ciri-cirinya ada will. Gitu. Kemudian adverb frekuensinya ada nggak ya? Kita lihat. Nah, adverb of time-nya ya, maaf. Jadi kalau adverb frekuensi itu frekuensi yang dilakukannya, sering, selalu, kadang-kadang, jarang sekali. Misalnya kalau ini adverb of time ya, tentang satu waktu, tomorrow, tonight, soon, the day after tomorrow, etc. Next week, misalnya next year. Kemudian ya tomorrow, besok, nanti gitu. Ini adverb of time ya. Ini ciri-cirinya. Ketika ada ini ya udah masuk simple future tense. Tadi misalnya tugasnya analisa dari 20 kalimat ini, mana yang simple future tense, mana yang simple past tense, ya, mana yang simple present tense. Pasti harus bisa membedakannya. Lihat aja dari ciri-ciri kalimatnya. Kalau future tense ada will, kalau past tense ada did, ya, verb to. Kalau present tense ada do, does, dan verb one. Gitu. Kita diskusi lebih banyak lagi ya. Ada pertanyaan, ini question, nanti kita bahas di Google Classroom atau di WhatsApp group. Nah, ya sudah ya, adverb of time. Nah ini dia, this is for the last screen for you. Verb tense is simple, continuous, perfect. Inilah tadi, dari sinilah dipecah menjadi 17 tenses seluruhnya. Seluruh tenses itu ada 17 tensesnya. Tapi yang pasti kita pelajari 5 saja, cukup 5 saja, dan yang sering kita gunakan dalam daily conversation in English ketika mata kuliah di speaking class, kita menggunakan present, past, dan future tadi ya, sudah kita bahas 3 tadi. Untuk pertanyaan lebih lanjut kita diskusikan di Google Classroom. Silakan absen, write your name. Di sini nanti hari ini tidak ada quiz, jadi cukup like ya this video. Oke, cukup. I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.